Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asfiananti dengan standbook 20169. Saya merupakan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Masyarakat STIK Tamalate Makassar. Nah, di video kali ini merupakan tugas dari mata kuliah epidemiologi, yang dimana kita akan membahas ukuran morbiditas dan mortalitas. Dan yang kita akan bahas pertama ini adalah tentang ukuran morbiditas. Nah, ukuran morbiditas sendiri itu adalah di mana angka kesakitan merupakan indikator penting yang digunakan untuk penilaian dan perencanaan suatu program yang bertujuan untuk menurunkan kesakitan dan kematian di suatu wilayah tertentu. Nah, angka kesakitan ialah di mana jumlah kejadian suatu penyakit yang dirumuskan sebagai jumlah anak yang sakit per 1000 anak yang bisa terkena penyakit dan alis jabana. Nah, tingkat angka kesakitan mempunyai peranan yang lebih penting dibandingkan dengan angka kematian. Kenapa? Karena apabila angka kesakitan tinggi, maka akan memicu kematian sehingga otomatis menyebabkan angka kematian juga ikut tinggi. Angka ini dapat digunakan untuk menggambarkan keadaan kesehatan secara umum, mengetahui keberhasilan program dan program pemberantasan penyakit, serta sanitasi lingkungan, dan memperoleh gambaran pengetahuan penduduk terhadap pelayanan kesehatan. Nah, morbiditas sendiri itu terbagi atas 4 bagian pokok. Yang pertama itu ada morbiditas sama dengan kesakitan. Yang kedua itu morbiditas merupakan derajat sakit, cedera pada suatu populasi. Kemudian yang ketiga itu ada morbiditas juga merupakan suatu penyimpanan dari status sehat dan sejahtera atau keberadaan suatu kondisi sakit. Kemudian yang keempat ini di mana morbiditas juga mengacu pada angka kesakitan, yaitu dengan jumlah orang sakit dibandingkan dengan populasi tertentu, yang seringkali merupakan kelompok yang sehat atau kelompok yang beresiko. Nah, ukuran morbiditas itu yaitu jumlah penderita yang dicatat selama 1 tahun per 1.600 jumlah penduduk pertengahan tahun, menggambarkan keadaan kesehatan secara umum, serta mengetahui keberhasilan suatu program-program pemberantasan penyakit yang sudah dilakukan, dan sanitasi lingkungan, serta memperoleh gambaran pengetahuan penduduk terhadap pelayanan kesehatan. Secara umum, ukuran yang banyak digunakan dalam menentukan morbiditas adalah berupa angka, rasio, dan proporsi. Kemudian yang berikut ini ada rate, rasio, dan proporsi. Nah, rasio sendiri itu di mana suatu gambar hubungan dua angka dalam bentuk A banding B atau A bagi B dikali dengan K, yaitu konstanta. Rasio digunakan untuk menyatakan besarnya kejadian. Contohnya, rasio kelahiran laki-laki perempuan yang di Indonesia adalah A bahagi B dikali K, yaitu Rp1.791.000 dibahagi dengan data dari perempuan yaitu Rp1.703.000 sama dengan 1,052 banding 1 atau bagi 1. Kemudian yang kedua itu ada proporsi. Nah, rasio yang spesifik di mana numerator merupakan bagian dan denominator dan diekspresikan
dalam presentasi. Nah, proporsi digunakan untuk melihat komposisi suatu variabel dalam populasi. Contohnya, male bird dibahagi male plus atau ditambah female bird sama dengan 179 dikali 10 pangkat 4 dibagi dalam kurung 179 ditambah 170. Kemudian dikalikan kembali dengan 10 pangkat 4 yang hasilnya sama dengan 51,3%. Kemudian yang ketiga itu ada rate. Nah, rate sendiri itu merupakan proporsi dalam bentuk khusus. Perbandingan antara pembilang dengan penyebut dinyatakan dalam batas waktu tertentu. Adalah suatu proporsi yang menunjukkan satuan waktu. Untuk mengukur rate memerlukan data yang akurat. Dengan rumus yaitu jumlah penyakit baru selama periode waktu tertentu kita bagi dengan jumlah populasi. Kemudian kita kalikan dengan 100 yaitu konstanta. Nah, kemudian ada sumber data morbiditas itu sendiri. Yang pertama, sumber data dan laporan penyakit menular. Kemudian, catatan klinis dan catatan medis rumah sakit. Kemudian yang ketiga ini ada data dan catatan dari organisasi manajer. Kemudian yang keempat itu perunutan pencatatan dan registrasi. Kemudian yang kelima itu ada registrasi. Kemudian yang keenam tentang perunutan pencatatan dan komputerisasi. Kemudian yang terakhir itu ada dilakukannya survei status kesehatan dan penyakit. Nah, program penurunan morbiditas sendiri itu melakukan beberapa program. Ada 6 program. Yang pertama itu tentang program imunisasi. Mereka juga melakukan tentang jaminan persalinan, kebijakan ASI eksklusif, Jamkesmas, serta meningkatkan kualitas perawatan atau pelayanan kesehatan, dan juga melakukan program sistem penjaminan biaya pelayanan medik. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu tentang ukuran mortalitas. Nah, mortalitas sendiri itu terbagi atas 3 bagian. Yang pertama itu ada mati. Pasti kita atau saya dan teman-teman yang lain terutama pada dunia kesehatan tahu apa arti dari mati, yaitu di mana hilangnya tanda-tanda kehidupan. Kemudian yang kedua itu ada lahir hidup atau biasa disebut dengan live birth, dan lahir mati atau biasa disebut dengan fetal death. Nah, ukuran mortalitas yang akan kita bahas kali ini ada 6 bagian. Yang pertama itu tentang angka kematian kasar dan angka kematian khusus. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang angka kematian bayi atau AKB. Kemudian angka kematian balita atau disingkat dengan AKBA. Nah, kata balita sendiri ini terutama dalam dunia kesehatan pasti tidak asing dan semua mengetahui. Balita ini singkatan dari kata apa? Yaitu bayi di bawah 5 tahun. Kemudian yang berikutnya ada angka kematian anak atau biasa disingkat AKA yang berusia 1-5 tahun. Kemudian kita akan membahas juga angka kematian ibu atau biasa disingkat dengan AKI. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang angka harapan hidup. Baik, yang masuk poin pertama itu tentang angka kematian kasar atau biasa disingkat dengan AKK. Nah, CDR sendiri atau AKK sendiri itu merupakan besarnya kematian yang terjadi pada suatu periode tertentu atau pada suatu tahun tertentu untuk setiap 1000 penduduk pada tengah tahun yang sama. Kalau kita mau memberikan contoh ibarat kata misalnya kita akan mencari suatu besarnya kematian pada tahun 2021.
terdapat 50 kasus kematian dari setiap 1000 penduduk. Itu kalau diibaratkan dalam contoh soal. Nah, kemudian ada pun rumusnya untuk mencari besar kematiannya. Rumus dari CDR itu sendiri di mana D dibagi P kemudian dikali K. Di mana D itu merupakan jumlah kematian pada tahun tertentu, P itu jumlah penduduk pada pertengahan tahun, dan K itu merupakan konstanta. Dengan jumlah konstanta itu 1000. Mungkin banyak teman atau masih ada teman-teman yang bertanya, kenapa nilai konstantanya itu 1000? Nah, nilai konstanta itu ditentukan tergantung dari soalnya. Misalnya, soal yang tadi kan menjelaskan bahwa setiap 1000 penduduk. Nah, konstantanya itu berarti 1000. Kalau misalnya besok-besok menemukan soal misalnya disuruh menentukan dari setiap 15.000 penduduk, maka konstanta pun akan dirubah menjadi 15.000. Kemudian slide berikutnya ini ada angka kematian kasar atau AKK. Contohnya itu dari AKK atau CDR tadi, misalnya pada tahun 2003 menunjukkan jumlah kematian yaitu 76,7 sekian jiwa jumlah penduduk. Nah, kemudian jumlah penduduk pertengahan tahun pada tahun 2003 itu sendiri 2.104.000 sekian jiwa. Nah, kita masuk ke rumusnya, di mana tadi sudah dijelaskan bahwa rumusnya itu D bagi P dikali K. Nah, nilai D sendiri itu adalah 767 sekian, kemudian kita bagi dengan nilai P, yang dimana nilai P itu adalah 214 sekian, kemudian dikali dengan 1000, yaitu nilai konstanta tadi. Kemudian jika kita hitung pakai kalkulator, maka hasilnya itu adalah 3,6. Kemudian kita bulatkan lagi, 3,6 itu kita bulatkan hasilnya adalah 4. Nah, mungkin di antara teman-teman di sini banyak yang bertanya-tanya kenapa 3,6 itu dibulatkan, kenapa tidak 3,6 itu saja hasilnya. Alasannya karena data yang kita akan berikan ini adalah membahas tentang jiwa. Jadi tidak mungkin kita memberikan suatu data, keterangan data jiwa dengan angka koma. Makanya kenapa kita bulatkan. Nah, berarti pada tahun 2003 tersebut terdapat 4 kematian per 1000 penduduk. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, itu tentang angka kematian menurut umur atau ASDR. Nah, di mana ASDR ini sendiri pengertiannya itu adalah di mana banyaknya kematian pada kelompok umur tertentu per 1000 penduduk dalam kelompok umur yang sama pada tengah tahun yang sama. Nah, resiko kematian itu berbeda antara satu kelompok penduduk dengan kelompok lainnya. Umumnya ASDR itu diagregasikan menurut jenis kelamin, tempat tinggalnya, dan karakteristik serta sosial dan ekonomi. Adapun rumus dari ASDR itu sendiri merupakan DI dibagi PI dikali K, di mana keterangannya D itu sendiri merupakan jumlah kematian kelompok umur I atau kelompok umur tertentu. Kemudian P itu di mana jumlah penduduk kelompok pada suatu kelompok umur per tahunnya. Kemudian K itu konstanta. Nah, contoh ASDR itu sendiri, misalnya pada tahun 2000, jumlah penduduk yang berumur 40-44 tahun itu 6,424 jiwa. Sedangkan jumlah kematian penduduk umur 40-44 tahun pada pertengahan tahun 2000 adalah 92 jiwa. Maka
rumus ASDR sendiri itu berarti ASDR I-nya itu sama dengan 40 sampai 44. Yaitu I itu merupakan simbol dari usia di soal. Nah, kita masukkan ke dalam rumus yang berarti D 40 sampai 44 dibagi dengan P 40 sampai 44 dikali dengan K konstantanya. Nah, kita masukkan nilainya. Nilai D itu sendiri adalah 92. Kemudian nilai P itu sendiri atau jumlah penduduk dalam tahun tertentu yaitu 6,424 jiwa dikali dengan 1000 konstanta sesuai dengan soal di awal tadi. Nah, jika kita menghitung dengan kalkulator hasilnya itu 14,3. Berarti ASDR penduduk yang usia 40 sampai 44 tahun pada tahun 2000 itu sebesar 14,3 per 1000 penduduk. Kemudian kita masuk yang pembahasan yang berikutnya tentang angka kematian pada bayi atau biasa disingkat dengan IMR. Nah, IMR itu sendiri di mana banyaknya kematian bayi anak usia kurang 1 tahun pada suatu tahun tertentu atau periode tertentu per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Kemudian ada rumus IMR itu sendiri yang dimana D lebih kecil dari I dibagi B dikali K. Yang dimana D lebih kecil dari I itu merupakan simbol dari jumlah kematian bayi selama 1 tahun. Dan B itu simbol dari jumlah lahir hidup selama tahun yang sama. Kemudian K itu adalah simbol dari konstanta. Kemudian contoh dari IMR itu sendiri, misalnya pada tahun 2000 jumlah kematian bayi 16.658 jiwa dan jumlah kelahiran hidup selama tahun 2000 itu ada 342,692 jiwa. Nah, kita masukkan ke rumus dengan nilai D lebih kecil dari I itu 16,6 sekian dibagi dengan nilai B yaitu 343, sekian dan dikali dengan 1000 konstanta. Ketika kita menghitung dengan kalkulator hasilnya itu adalah 48,5. Yang artinya pada tahun 2000 terdapat 48,5 kematian bayi yang berusia di bawah 1 tahun per 1000 kelahiran hidup. Nah, angka kematian bayi itu terbagi atas 2 juga, neonatal. Yang pertama itu ada neonatal yang artinya di mana kematian yang terjadi sebelum bayi berumur 1 bulan. Dengan rumus D 0 sampai 1 bulan dibagi B dikali konstanta. Yang kedua itu ada post neonatal, yang berarti banyaknya kematian yang terjadi pada bayi yang berumur antara 1 bulan sampai kurang 1 tahun. Dengan rumus IMR sama dengan D 1 bulan sampai 1 tahun dibagi B dikali konstanta. Jadi antara neonatal dan post neonatal ini tidak berbeda jauh rumusnya, hanya berbeda pada saat pendataannya. Kemudian kita beralih berikutnya itu tentang angka kematian pada balita atau bayi di bawah 5 tahun, biasa disingkat dengan CMR. Nah, jumlah kematian anak usia di bawah 5 tahun itu sendiri per 1000 anak umur yang sama dalam tahun tertentu atau suatu periode tertentu. Dengan rumus CMR itu sendiri, yaitu D 0 sampai 5 dibagi P 0 sampai 5 dikali K. Dengan artian D 0 sampai 5 itu adalah simbol dari jumlah kematian anak berusia 0 sampai 5 tahun belum tepat 5 tahun pada selama 1 tahun.
Sedangkan P 0-5 itu merupakan simbol dari jumlah penduduk berusia 0-5 tahun pada pertengahan tahun. Nah, kemudian K itu tadi adalah konstanta, yaitu dengan nilai konstantanya itu 1000. Kemudian ada contoh dari CMR itu sendiri. CMR merupakan refleksi tinggi rendahnya angka kematian bayi dan angka kematian anak. Nah, CMR itu sendiri merupakan salah satu tujuan dari pembangunan milenium atau MDGs. Yang keempat yaitu dengan patokan untuk menurunkan angka kematian anak usia balita yang ada pada tahun 1990 menjadi sepertiga pada tahun 2005. Nah, kita masuk ke angka kematian anak atau biasa disingkat dengan AKA. Nah, AKA itu sendiri merupakan di mana banyaknya kematian anak berumur 1-5 tahun selama 1 tahun per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun. Kemudian ada rumus dari AKA itu sendiri yang adalah D1-5 dibagi dengan P 1-5 kemudian dikalikan dengan K. Dengan artian D1-5 itu simbol dari jumlah kematian anak berusia 1-5 tahun pada selama 1 tahun. Kemudian P1-5 itu adalah simbol dari jumlah penduduk berusia 1-5 tahun pada pertengahan tahun. Kemudian K itu adalah konstanta, dengan jumlah konstantanya itu adalah 1000. Kita masuk ke materi yang kelima, yaitu tentang angka kematian ibu atau biasa disingkat dengan MMR. Nah, MMR itu atau kematian ibu adalah kematian yang berkaitan dengan seperti kehamilan, pada saat persalinan oleh sebab apapun, tetapi bukan kecelakaan atau kelainan pada ibu tersebut, dan terjadi selama kehamilan sampai dengan 42 hari setelah persalinan atau biasa disebut dalam tenaga medis itu dengan nama masa nifas, sosok perempuan atau sosok ibu yang habis melahirkan, serta tergantung umur atau letak kehamilan menurut WHO. Nah, MMR itu sendiri banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinannya, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain pada suatu periode atau pada 1 tahun tertentu per 100.000 perempuan yang mempunyai resiko mengalami kematian tersebut pada periode atau tahun yang sama. Kemudian ada rumus dari MMR itu sendiri, yaitu jumlah kematian ibu dibagi dengan jumlah kelahiran hidup, kemudian dikali dengan konstanta yaitu 100.000. Nah, ukuran ini mengindikasikan yang pertama, risiko kematian ibu di antara perempuan yang sedang hamil, kemudian status kesehatan seseorang perempuan, akses kepada pelayanan kesehatan dasar, dan kualitas pelayanan kesehatan yang diterima perempuan tersebut atau para pasien yang bersalin tersebut. Nah, sekian penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam proses belajar. Saya akhiri presentasi ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga presentasi kali ini banyak membawa manfaat untuk kita semua. Dadah guys, thank you.